volume daripada partikel itu akan semakin tinggi kalau suhunya semakin meningkat, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ini adalah kaitannya dengan pengaruh volume, maksudnya pengaruh suhu terhadap volume daripada suatu gas. Oke. Jadi kalau pada tekanan yang sama, ini adalah tekanannya sama, misalkan pada tekanan P4 misalkan, oke, maka kalau suhunya naik, perhatikan, maka volume daripada partikel akan naik, kan kira-kira gitu ya. Nah, perhatikan di sini, walaupun kita tidak mungkin, oke, tidak mungkin menentukan volume secara percobaan pada suhu yaitu kira-kira yaitu 0 derajat Kelvin. Oke. Jadi sekali lagi, walaupun kita tidak mungkin menentukan volume gas pada suhu yaitu 0 derajat Kelvin ya. Oke. Ini hanya bisa diekstrapolasi saja. Oke. Makanya dari sini kita bisa menentukan hubungan antara suhu dengan volume pada tekanan konstan dan juga pada konsentrasi gas yang sama. Oke, makanya kalau suhunya berubah, nah ini perhatikan, kalau kita perhatikan ini ya, ini kan masih dalam suhu Celcius, makanya dia cenderung mendekati 0 itu pada saat minus kira-kira 273,15 derajat Celcius atau 0 Kelvin. Perhatikan. Nah, di sini adalah yaitu besarnya daripada suhu 0 Kelvin ya. Oke, 0 Kelvin. Sekali lagi, walaupun tidak memungkinkan secara eksperimen menentukan volume daripada gas pada suhu 0 derajat Kelvin, hanya bisa diekstrapolasi saja. Oke. Nah, perhatikan kaitannya dengan volume dengan suhu, maka ini nanti kaitannya dengan hukum Charles Gay-Lussac. Oke. Jadi pada suhu, saya kira ini sama persis. Oke, jadi volume berbanding lurus dengan suhu. Kalau dijadikan sama dengan, ya pasti harus dikalikan konstanta. Oke, jadi suhu kalau perhatikan di sini lurus ya. Sekali lagi pada tekanan dan konsentrasi yang sama, maka volume berbanding lurus dengan suhu. Kalau dijadikan sama dengan, harus dikalikan konstanta. Oke, sehingga akan terjadilah persamaan seperti ini, seperti sebelumnya lah ya, antara perkalian tekanan dengan volume kan sama dengan tetapan juga, dan ini nanti akan sama. Nah, ini penting sekarang bahwa dalam perhitungan apapun yang berkaitan dengan gas, berhubungan dengan termo nanti dan sebagainya, selalu menggunakan satuan Kelvin. Oke, satuan Kelvin, jangan sampai salah. Oke, bukan Celsius ya. Oke. Nah, ini adalah hukum Charles Gay-Lussac. Oke, nah ini perbedaan antara suhu Kelvin dengan suhu Celsius. Sekali lagi, hubungan volume dalam kaitan dengan suhu, kemudian juga nanti kaitannya perhitungan energi dalam termodinamika nanti ya, selalu menggunakan suhu absolut. Nah, suhu absolutnya itu skalanya dalam Kelvin. Oke, jangan sampai salah, penting ya ini ya. Suhunya dalam Kelvin, perhatikan. Oke, jadi kalau T besar itu berarti suhu dalam Kelvin. Oke. Nah, ini sebagai contoh. Oke, sebagai contoh, suatu sampel karbon monoksida menutupi volume 3,20 liter pada suhu 125 derajat Celcius. Berapa suhu gas pada saat volume gas 1,54 jika tekanannya yaitu konstan? Oke. Yes, kita kerjakan sama-sama saja biar cepat ya. Oke, sesuai dengan hukum Charles Gay-Lussac, maka diperoleh persamaan seperti itu. Jadi, kan kita tadi kan bahwa sebanding dengan suhu. Jadi kalau saya kalikan ini V
V itu sama dengan yaitu tetapan kali suhu. Oke, biar nggak salah, tetapan kali suhu. Jadi tetapan itu nanti akan sama dengan V dibagi T, kan gitu ya. Oke. Sehingga nanti akan diperoleh bahwa P1 dibagi T1 itu akan sama dengan P2 dibagi T2. Karena di sini sama dengan tetapan. Oke, saya kira nggak masalah ya. Oke, tinggal masukkan saja datanya. Karena data sudah ada. P1 3,2. Suhunya sekali lagi harus dalam Kelvin ya. Suhunya harus dalam Kelvin. 125 tambah 273,15. Oke, perhatikan ini penting. Kemudian suhu yang dirubah menjadi 398 Kelvin. Kemudian suhu 2 volumenya kita tahu yaitu 1,54, maka kita bisa mencari T2. Oke. T2-nya tinggal memasukkan data saja. Oke. Hasilnya nanti kira-kira nanti harus secara coret bisa satuan Kelvin. Nah, perhatikan di dalam soal nanti kalau ditanyakan dalam Celsius ya tinggal diubah menjadi Celsius. Oke, dalam perhitungan selalu Kelvin. Oke. Selalu dalam Kelvin, jangan lupa. Oke, bisa Dek? Bisa ngikutin ini? Bisa, Pak. Saya, jadi yang pentingnya aja ya, suhu yang digunakan dalam perhitungan selalu dalam satuan Kelvin. Oke. Nah, kalau nanti ditanyakan dalam Celsius, tinggal mengubah hasil perolehannya, hasil perhitungan dengan Kelvin menjadi Celsius, kira-kira segitu. Oke, saya lanjut. Oke, sekarang hukum Avogadro. Oke, bagaimana hukum Avogadro, Dek? Silakan coba. Siapa yang bisa? Masih ingat SMA? Hukum Avogadro. P dikali V per T dikali N dikali R, Pak. Coba P berbanding lagi. lurus dengan N, Pak. Apa? P berbanding lurus dengan jumlah zat. Oke. Lebih jelas lagi. Agak kurang. Pada. Nah, ini kan pada titik-titik-titik. Maka ini akan berbanding lurus dengan ini kan kira-kira dia. Pada suhu dan tekanan konstan, Pak. Nah, itu yang penting ya. Jadi, pada suhu dan tekanan konstan, volume semua gas akan berbanding lurus dengan jumlah partikel. Nah, jumlah partikel seperti satuan kita kenal di awal dalam satuan mol. Ya, oke. Jadi, perhatikan di sini. Jadi volume berbanding lurus dengan jumlah mol pada suhu dan tekanan yang sama. Itu penting. Oke. Jadi kalau jadikan sama dengan, itu sama dengan konstan. Ya. Konstan kali jumlah molekul. Jadi nanti akan diperoleh persamaan seperti ini. Oke. Oke, konsepnya harus ngerti ya. Oke, jangan dihafal rumusnya saja. Oke. Yang penting bahwa persamaan ini berlaku yaitu pada tekanan dan suhu konstan sehingga volume berbanding lurus dengan jumlah mol partikel. Jumlah mol partikel. Oke. Nah, oke, pada suhu dan tekanan konstan sehingga dari ketiga hukum tadi, hukum Boyle, hukum Charles Gay-Lussac, dan hukum Avogadro, nah, akan diperoleh persamaan. Persamaan apa namanya, Dek? Persamaan gas ideal, Pak.
Nah, persamaan gas ideal. Jadi, hukum-hukum tadi hanya berlaku untuk gas ideal. Oke. Oke, berlaku untuk gas ideal. Nah, ini kaitannya dengan perbandingan mol ya. Oke. Kalau saya reaksikan misalkan hidrogen dengan nitrogen menghasilkan amonia, maka ternyata diperlukan ini 3 molekul gas hidrogen dan 1 molekul nitrogen dan hasilnya 2 molekul amonia. Oke. Nah, kemudian kita tahu sesuai dengan hukum Avogadro, kalau jumlah partikel sebanding dengan jumlah mol, maka hal ini juga akan sebanding dengan volumenya. Oke, misalkan 3 volume atau 3 liter misalkan H2, maka pasti supaya bereaksi sempurna diperlukan 1 liter N2 dan hasilnya adalah 2 liter amonia. Kan kira-kira segitulah ya. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, saya kira apa ini? Ya, amonia dibakar oksigen menghasilkan nitrogen oksida ya, nitrogen monooksida. Oke. Dan uap air. Oke, uap air. Berapa jumlah volume gas NO yang diperoleh dari 1 volume amonia pada suhu dan tekanan yang sama? Oke. Nah, ini kan hanya reaksi biasa saja ya. Oke, sesuai dengan reaksi, perhatikan. Jadi kalau amonia dibakar, nanti akan menghasilkan nitrogen monooksida. Oke. Kemudian uap air, perhatikan. Oke, uap air. Jadi semuanya dalam bentuk gas di sini ya. Karena ini bukan keadaan standar. Oke, kalau keadaan standar, pasti airnya dalam keadaan cair. Ya, perhatikan ya, jangan sampai lupa. Kalau keadaan standar, standarnya apa? Misalkan 1 atmosfer dan 25 derajat Celcius, pasti airnya adalah cair, yaitu air. Akan tetapi, ini khusus, ya kita tidak tahu pengukurannya berapa dan sebagainya. Yang penting dihasilkan uap air, oke, berarti gas semua. Nah, pertanyaannya di sini, berapa volume NO2 yang dihasilkan dari 1 volume amonia pada suhu dan tekanan yang sama, kan kira-kira situ ya. Berapa deh kira-kira? 1 juga, Pak. Oke, 1 juga. Oke, 1 liter amonia akan menghasilkan 1 liter NO pada suhu dan tekanan yang sama. Oke, saya kira nggak masalah ya. Oke, perbandingannya sesuai dengan koefisien reaksi. Jadi persamaan reaksi itu sangat penting juga ya. Oke. Jadi persamaan reaksi sudah kita selesaikan di awal-awal ya, kaitannya dengan stoikiometri. Oke, saya kira nggak masalah. Jadi pada suhu dan tekanan yang sama, maka volumenya akan sama. Oke, kira-kira situ. Oke, nah inilah tadi sudah disimpulkan tadi bahwa ketiga hukum tadi, hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Avogadro, oke, nanti akan diperoleh persamaan gas ideal. Perhatikan, nah ini saya kira kaitannya dengan suhu, kaitannya dengan jumlah mol dan seterusnya dan seterusnya. Inilah persamaan Charles ya. Oke, kaitannya dengan tekanan dan suhu atau volume dengan suhu. Oke. Berikutnya kaitannya jumlah mol, jumlah partikel, oke, pada suhu dan tekanan yang sama. Saya kira ini sudah dibahas tadi ini ya. Maka nanti akan diperoleh persamaan gas ideal. Oke, tadi jadi hukum Boyle tadi seperti ini. Pada jumlah mol dan suhu yang sama. Oke, hukum Charles berkaitan dengan hubungan volume dengan suhu. Oke. Begitu juga hukum Avogadro.
Oke, maka nanti akan diperoleh persamaan, yaitu, nah perhatikan, jadi kalau kita perhatikan volume sebanding dengan jumlah partikel, sebanding dengan suhu, dan berbanding terbalik dengan tekanan. Oke, kalau jadikan sama dengan, pasti harus dikalikan tetapan. Perhatikan, kalau dijadikan sama dengan, harus dikalikan tetapan. Oke, tetapannya ini sama dengan tetapan gas. Oke, oke. Jadi persamaan yang kita peroleh, oke, persamaan yang kita peroleh kaitannya dengan persamaan gas ideal, yaitu PP sama dengan nRT. Oke, berapa besarnya tetapan gasnya, Dek? 0,082 apa? 82 atm liter per mol Kelvin. Nah, ya. Jadi satuan R itu nanti bisa bermacam-macam deh ya, sesuai dengan satuannya, sesuai dengan perhitungan yang kita inginkan. Oke. Perhatikan. Jadi nilai daripada R sesuai dengan penemuan di sini, R-nya bisa bermacam-macam. Oke. Yaitu 0,0 dibulatkan ya. 2 liter atmosfer per Kelvin per mol. Oke. Atau juga kalau sering menggunakan satuan energi Joule, misalnya liter atmosfer juga satuan energi ya, yaitu 8 R-nya 8,314 Joule per Kelvin per mol. Oke. Ini konversi saja. Oke. Jadi tetapan gas bisa 0,082 liter atmosfer Kelvin per mol, atau 8,314 Joule per Kelvin per mol. Jangan sampai salah ya penggunaan nilai R, yaitu tetapan gas. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, nah pada kondisi standar STP, bukan standar room temperature ya. Jadi yang dimaksud dengan gas di sini yaitu tekanan dan temperatur standar STP, yaitu pada 0 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Perhatikan. Ya. Jadi khusus untuk gas yang dimaksud dengan keadaan STP, keadaan standar adalah 0 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Oke. Bukan 25 ya, jangan sampai salah, khusus untuk gas. Tapi kalau untuk gas biasanya pada suhu 25 dinamain room temperature and pressure ya. Jadi suhunya 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer. Oke, kalau untuk gas. Tapi umumnya sih kalau yang lain-lain ya pasti STP standarnya adalah pada suhu 25 dan 1 atmosfer. Khusus untuk gas yaitu pada keadaan STP 0 derajat Celcius 1 atmosfer. Oke. Nah, kalau saya masukkan datanya, kalau saya masukkan sesuai dengan persamaan gas ideal, sekali lagi gas ideal, oke, maka nanti akan diperoleh volume daripada semua gas ideal. Perhatikan ini penting, semua gas ideal, oke, yaitu volumenya 22,414 liter. Biasanya dibulatkan sering 22,4 liter ya di SMA ya. Oke. Nah, nggak perlu harus dihafal seperti itu. Yang penting persamaan gas ideal sudah diketahui kan. Yang namanya 0 derajat Kelvin Celcius berarti kan 273,15 Kelvin, benar ya? Kemudian tekanan 1 atmosfer. Kemudian jumlah molnya 1 mol. Oke. Maka dari sini saya bisa mencari volume, ya, volume sama dengan nRT dibagi P. Kalau dimasukkan nanti yaitu 1 mol 0,082 liter atmosfer ya, per Kelvin per mol dikalikan dengan 273,15 Kelvin, bisa dihapus-hapus. Oke.
kemudian tekanannya adalah 1 atmosfer, perhatikan, bisa dihapus-hapus, maka volumenya, volumenya pasti akan sama dengan, perhatikan di sini, dalam satuan liter. Oke, yaitu nilainya nanti bisa dihitung, Dek. Coba 1 kali 0,8082 kali 273,15 dibagi 1. Berapa nilainya, Dek? Coba hitung kalkulator. 22,398. Oke, 22,398. Oke, ya dibulatkan 22,4. Ya, karena ini dibulatkan ya. 0,0282 juga dibulatkan kan ya. Oke. Oke, saya kira nggak masalah kalau ada masukan. Nah, ini tetapan gas nanti akan nilainya. Nah, perhatikan di sini. Oke. Liter atmosfer per mol per Kelvin. Atau juga nanti akan diperoleh 8,314 kalau dibulatkan Joule per Kelvin per mol. Oke. Oke, sekarang langsung soal. Berapa volume dalam liter bila gas sebanyak 49,8 gram, yaitu apa ini, HCl pada STP? Berapa volume atau dalam liter yaitu gas klorida, asam klorida, oke, berupa gas dengan massa 49,8 gram pada STP. Oke, coba coret-coret tangannya, Dek. Kita anggap gas HCl itu dalam keadaan ideal. Oke, gas ideal. 30,56 liter, Pak. Oke, 30,6 liter. 30,6 liter. Coba kita masukkan. Oke, masukkan sesuai dengan persamaan gas ideal. Oke, volumenya kita bisa cari. Oke, suhu dalam keadaan Kelvin, dalam satuan Kelvin maksudnya. Oke. Kemudian tekanannya pada STP berarti 1 atmosfer. Oke. Nah, jumlah molnya kita tahu. Jumlah mol itu massa dibagi MR-nya. Oke, massa dibagi MR, perhatikan. Oke, kan namanya MR itu gram per mol. Oke. Sehingga nanti hapus-hapus, nah nanti dapat 1,37 mol. Kita masukkan datanya, oke, sesuai dengan ini, maka nilainya hapus-hapus. Kalau sudah bisa dihapus, berarti sesuai dengan yang ditanyakan. Nah, perhatikan. Nah, satuannya sekarang dalam liter. Hanya liter saja yang masih ada satuan kan ya. Oke, sehingga nanti akan diperoleh 30,6 liter. Oke, saya kira nggak masalah ya. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Ini kan masih persamaan gas ideal yang sederhana ya. Oke, nah sekarang berikutnya argon. Oke, merupakan gas yang inert, yaitu gas yang tidak bereaksi dengan apapun gitu ya. Oke, digunakan dalam lampu. Oke, dalam uap kira-kira itu ya, dari filamennya. Oke, kemudian apa ini, bola lampu mengandung argon 1,2 atmosfer pada suhu 18 derajat Celcius, dipanaskan pada suhu mencapai 85 derajat Celcius pada volume konstan. Kan bola lampunya kan volumenya sama kan ya. Oke, bola lampunya oke. Berapa tekanan? Oke, berapa tekanan dari argon dalam atmosfer? Oke, tinggal persamaan biasa ya. Karena kalau kita perhatikan sini kan jumlah molnya sama. Oke, hanya
berkaitan dengan volumenya sama, jumlah mol dan volumenya sama, ini berkaitan pasti hanya tekanan dan suhu. Oke, kita langsung saja. Oke, bisa lihat deh ya, PP berikan jumlah N mol, jumlah volume, dan R merupakan tetap, tidak berubah. Ya, tinggal berkaitan dengan tekanan dan suhu. Oke, tekanan dan suhu. Nah, konstan, sehingga nanti akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Nah, dari sini kita bisa mencari tekanan. Oke, jadi tekanan 1 diketahui 1,2 atmosfer, suhu awal yaitu 18, suhu awal yaitu 291 Kelvin, 18 derajat Celcius. Kemudian suhu 2 85 berarti 358 Kelvin, ya dibulatkan saja gitu ya. Oke. Maka dari sini nanti akan diperoleh tekanan. Oke. Dihapus, maka tekanan dalam satuan atmosfer. Jelas kalau suhunya meningkat pasti tekanan juga akan meningkat sesuai dengan persamaan gas ideal. Oke. Bisa ngikutin deh ya? Bisa, Pak. Oke. Kalau sudah, oke, sudah bisa mengerti, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kaitannya dengan rapat massa. Rapat massa daripada gas. Oke, rapat massa, saya bisa tuliskan pelan-pelan di sini. Rapat massa itu sama dengan massa total dibagi volume total. Oke. Kemudian massa itu dinyatakan sebagai jumlah mol dikali mR. Oke. Massa sama dengan jumlah mol dikali mR. Oke. Nah, sekarang kita kaitkan dengan NP ini berapa? Nah, NP ini sesuai dengan persamaan gas ideal bahwa PP sama dengan nRT, maka ini pasti akan sama dengan tekanan dibagi RT, benar ya? Jadi NP dan seterusnya. Nah, dari sini saya masukkan N per P di sini. Oke, sama dengan yaitu P MR dibagi dengan RT. Perhatikan asalnya dari mana. Oke. Jangan dihafal deh ya. Ya, kalau ingat pentingnya kan hanya ini saja kan. Rapat massa sama dengan massa total dibagi volume total. Kita tahu massa sama dengan jumlah mol kali mR. Nah, kemudian tinggal masukkan persamaan gas ideal nanti, sehingga diperolehlah rapat massa sebagai berikut. Bahwa rapat massa sangat dipengaruhi oleh tekanan, oleh berat molekul, dan berbanding terbalik dengan suhu. Jadi kalau suhunya dinaikkan, sehingga apa yang terjadi? Rapat massa juga akan turun. Kenapa? Karena volumenya semakin besar ya, merenggang, bebas bergerak. Nah, akibatnya apa? Akibatnya rapat massa kalau suhunya naik, berarti rapat massa juga akan turun, semakin renggang kan gitu ya. Oke. Bisa ngikutin deh. Oke, asalnya dari mana ini penting ya. Jadi nggak perlu harus dihafal saya dapat ini, enggak. Yang penting massa per volume, itu dikenal sebagai rapat massa. Oke. Nah, sekarang dari sini kita bisa menghubungkan massa molekul terhadap rapat massa. Oke, massa molekul terhadap rapat massa, dan kaitannya suhu, dan kaitannya juga dengan tekanan. Oke.
biasanya sering rapat massa untuk gas dinyatakan satuan gram per liter. Oke. Kadang-kadang jarang ya menggunakan satuan, umumnya kan kalau gram biasanya per sentimeter kubik ya, umumnya ya. Contohnya air misalkan, kan 1 gram per sentimeter kubik. Oke, yaitu rapat massa air. Biasanya sering. Nah, khusus untuk gas karena kan nilainya nanti cukup besar gitu ya, maka sering menggunakan gram per liter. Oke, terserah saja mau menggunakan gram per sentimeter kubik boleh juga. Oke, tidak masalah. Yang penting nanti satuan ini masuk. Oke, karena kita tahu massa molar satuannya gram per mol. Kemudian suhu Kelvin, tekanan atmosfer. Maka R-nya, oke, R-nya juga nanti berkaitan dengan tetapan gas, yaitu 0,082 liter atmosfer per Kelvin. Maka D-nya rapat massa pasti satuannya ini. Oke, bisa ngikutin D? Bisa, Pak. Oke, jangan sampai salah ya. Yang penting satuan itu tinggal masukkan saja. Kalau bisa dicoret-coret, oh berarti satuannya seperti itu. Oke. Jadi kalau saya masukkan satuan, misalkan ini kan mr gram per mol kan, misalkan seperti itu. Oke, kita cari rapat massa. Oke, rapat massa R adalah yaitu satuannya liter atmosfer per Kelvin per mol. Oke, satuan daripada suhu Kelvin. Oke, satuan tekanan adalah atmosfer. Nah, tinggal dicoret, coret. Oke, Kelvin coret. Oke, kemudian mol coret. Nah, sehingga rapat massa, perhatikan di sini satuannya nanti gram per liter. Perhatikan asalnya dari mana. Ya, satuan gram per liter. Oke, yang penting sudah bisa kita cari kenapa D itu satuannya gram per liter sesuai dengan masuknya persamaan ya. Oke, kita lihat. Nah, sekarang soal 2,1 liter wadah mengandung 4,65 gram gas pada 1 atmosfer dan 27 derajat Celcius. Oke, berapa massa molar gas tersebut? Oke, 2,1 liter wadah yang mengandung 4,65 gram gas. Gas kita itu tidak tahu gasnya apa. Oke. Kemudian pada suhu 1 atmosfer dan 27 derajat Celcius. Berapa massa molar gas tersebut? Silakan, Dek. Berapa nilai massa molar gas? Berapa dapatnya, Dek? 54,4. 5,5, Pak. 55? 54,5 lah, Pak. Ya, Satuannya? gram Gram per per liter. Oke. Satuan? Gram per liter, Pak. Gram per liter, Pak. Kok gram per liter massa molar? Gram per mol. Nah, oke, jangan dihafal ya. Oke, itu coba coret-coret di nilainya dicoret-coret satuannya ya. Oke, pasti kalau massa molar satuannya gram per mol. Oke, jangan gram per liter, itu rapat massa ya. Ya. Yang di sini tidak diketahui rapat massanya berapa? Tidak ada kan ya? Oke. Nah, ini kan hubungan, oke? Hubungan
Nah, kalau dicari rapat massa boleh saja, kan rapat massanya tinggal 4,65 dibagi dengan ini kan 2,1 kan ya? Ya. Oke. Jadi dicarikan MR. Oke, rapat massanya kita tidak tahu. Oke, jangan kita bisa cari yang dimaksud dengan rapat massa itu apa kan? Massa dibagi volume, massanya kita tahu. Volumenya kita tahu, oke. Nah, kan massanya 4,65 gram. Oke. Kemudian volumenya 2,1 liter. Oke. Nah, dari sini adalah 2,21 gram per liter. Itu satuan daripada rapat massa. Tinggal masukkan datanya sekarang. MR, oke, massa molekul. Oke, tinggal masukkan sesuai dengan persamaan. Nah, bisa nggak dicoret-coret sekarang? Oke. Nah, coret-coretnya yang mana? Liter dengan liter. Oke. Kemudian berikutnya Kelvin dengan Kelvin dicoret. Berikutnya atmosfer dengan atmosfer dicoret. Yang lainnya masih bisa dicoret nggak? Nggak bisa kan ya? Oke. Nggak bisa dicoret. Satuannya pasti gram per mol. Oke. Gram per mol. Oke. Oke, 54,6. Mungkin dibulatkan ya. Oke, Dek, bisa ngikutin? Oke, jangan melamun ya. Massa rumus atau massa molekul gram per liter nggak ada itu ya. Itu gram per molar, gram molar itu gram per mol ya. Oke. Oke, saya kira nggak masalah. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, bisa selesai hari ini. Oke, nah sekarang kaitannya dengan stokiometri. Oke, seperti biasa, jumlah reaktan dalam gram, biasanya kan reaktan dalam gram ya, bisa juga dalam volume, harus diubah dulu menjadi mol. Dari mol reaktan kita bisa mencari mol produk. Oke, dari mol produk baru kita bisa mencari apa, maunya apa, kan kira-kira itu ya. Apakah massa, apakah volume, apakah jumlah partikel, terserah. Oke, jadi kaitkan seperti itu, perhatikan. Oke. Saya ulang lagi, kalau jumlah reaktan dalam satuan gram, maka ubah dulu menjadi satuan mol, apapun dia harus jadi mol. Karena dalam reaksi yang berperan penting adalah jumlah mol sesuai dengan persamaan reaksi. Oke. Dari mol reaktan kita sudah tahu, maka kita bisa mencari mol produknya sesuai dengan persamaan reaksi. Dari mol produk yang kita inginkan, apakah gram, apakah volume, apakah jumlah partikel, tinggal konversi saja. Oke, oke, sekarang berapa volume CO2 yang dihasilkan pada 37 derajat Celcius dan 1 atmosfer? Perhatikan deh, 37 derajat Celcius dan 1 atmosfer bila 5,6 gram glukosa, oke, dibakar sempurna, kira-kira dibakar sempurna, artinya kira seperti itu ya. Oke, silakan. Ini kan stokiometri biasa, ya. Hanya kalau stokiometri kan mencari massa, biasanya kan massa, mol, massa, dan nah ini kaitannya gas. Nah, kalau gas kaitannya dengan volume. Oke, silakan deh. Berapa volume CO2 yang dihasilkan pada 37 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Bila 5,6 gram glukosa dibakar secara sempurna.
4,74 4,75 berapa? 4,75 apa? Liter. Liter. Oke, coba ya. Yang lainnya, yang lainnya tolong biasakan juga dong ya. Oke, jangan hanya itu aja yang biasa ngerjain ya. Yang lainnya bagaimana? Sama nilainya? Sama, Pak. Sama, oke. Kalau sama berarti kemungkinan besar benernya akan lebih banyak ya. Oke, kalau sudah sebagai senjakan sama. Oke. Nah, dari sini kita harus tahu mol dulu seperti biasa, oke. Mol daripada reaktan harus diketahui. Oke. Nah, dari mol reaktan tahu, maka saya bisa mol produk sesuai dengan persamaan reaksi. Oke. Ini kebetulan saja persamaan reaksinya sudah dikasih tahu. Kalau belum persamaan reaksinya dikasih tahu, maka harus diselesaikan dulu persamaan reaksi. Oke. Nah, persamaan reaksinya sudah dijelaskan di depan, stoikiometri. Apakah reaksi itu kaitannya dengan asam basa saja atau kaitannya dengan reaksi redox? Oke. Nah, itu penting. Oke. Nah, tinggal reaksi pembakaran. Perhatikan di sini jumlah massa dijadikan mol dulu. Kalau mol daripada reaktan tahu, saya bisa mencari mol yang lain. Oke, apakah O2-nya sebagai reaktan, apakah CO2-nya, dan seterusnya. Oke, dari sini kita bisa mencari volumenya pada suhu dan tekanan yang sudah diketahui. Oke. Oke, massa, jadi molnya kita tahu tinggal dibagi dengan berapa? 180. Oke. Jadi kita tahu mol daripada gula. Kalau kita tahu mol gula, maka saya bisa tahu mol daripada CO2, yaitu 6 kalinya ya. Oke, 6 kalinya. Perhatikan. Oke, antara CO2 dengan perbandingannya dengan gula. Oke. Nah, ini adalah mol daripada CO2. Nah, tinggal sekarang pada suhu dan tekanan itu kita jadikan volume. Oke, kita tahu molnya sekarang. Oke. Nah, mol 187 mol CO2. Oke, dari mol yang sudah diketahui tinggal masukkan persamaan gas ideal. Oke, masukkan persamaan gas ideal. Nah, dari sini kita bisa hitung mol 1,87, 0,9. Oke, tetapan gas karena satuannya adalah liter, nanti pasti menggunakan satuan liter atmosfer per mol per Kelvin. Suhunya 37, yaitu ditambah 273,15 sehingga menghasilkan 310. 15. Oke. Mol hapus, Kelvinnya juga hapus. Oke. Nah, satuannya di sini dalam liter saja. Liternya. Oke, 476. Oke, hampir sama lah ya, hanya beberapa nilai barangkali dibulatkan ya. Oke. Saya kira nggak masalah dia bisa ngikutin semua stoikiometri, hanya tambahan-tambahan. Oke, berkaitan dengan hukum-hukum gas, yaitu gas ideal. Oke, bisa kita lanjut? Bisa, Pak. Yang penting konsepnya diketahui ya, pelan-pelan ya. Kalau sudah konsepnya dimengerti, atau bagaimanapun, kita akan bisa mengerjakan ya. Oke. Jadi bagaimanapun soalnya nanti akan bisa mengerti. Saya tadi katakan gas A, volumenya sama di sini,
Kemudian gas B yang warnanya hijau, gas B volumenya sama juga. Oke. Jadi tekanannya sama, barangkali kalau volumenya sama. Kemudian saya gabung pada volume yang sama, gabung pokoknya. Oke. Menghasilkan campuran. Sekali lagi tidak bereaksi ya. Ini berupa campuran saja. Oke. Saya campur antara gas A dengan gas B, volumenya sama. Nah, menghasilkan campuran, oke, dengan volume yang sama juga. Oke. Maka tekanan daripada gas yang di sini, sekali lagi tekanan dari gas yang ini dikenal sebagai tekanan total. Oke. Tekanan totalnya berapa? Nah, saya bisa hitung, yaitu dengan menjumlahan tekanan parsial masing-masing komponen. Oke, tadi kan saya punya tekanan P1 di sini, bisa dihitung P1-nya nanti itu jumlah mol. Jadi saya bisa saja hitung yaitu jumlah mol 1 kali tetapan kali suhu. Nah, suhunya sama kebetulan, kemudian volumenya sama kan ya. Oke. Hanya jumlah partikelnya barangkali berbeda. Oke, ini suhunya sama misalnya. Oke, saya punya gas 2. Nah, ini N-nya berbeda misalkan. Oke, RT per P. Kemudian volumenya kebetulan sama ya. Sama, ini juga volumenya sama. Maka saya bisa mencari. Nah, sekarang ini kan volume dan suhunya konstan. Saya bisa mencari tekanan total. Oke, tekanan total sama dengan ini. Oke, kalau dijumlahkan itu nanti akan sama dengan P total itu sama dengan N total. Oke, N total kali RT per P. Oke, bisa ngikutin deh? N total, P total sama dengan N total, di mana N1 plus N2, oke, kali, kan gitu ya. Oke, karena di sini tidak terjadi interaksi satu sama lain, saya bisa ubah menghasilkan N1 sama saja plus N2 T per P atau bahwa P total tekanan gas, di mana tekanan gas berbanding lurus dengan jumlah plus suhu dan volumenya sama. Oke, tekanan 1. Kemudian tekanan gas 2 sama juga, kebetulan suhu dan volumenya sama. Oke, maka setelah dicampur, maka tekanan total itu sama dengan jumlah mol total kali dengan tetapan. Oke, dibaca totalnya kan sama dengan penjumlahan N1 dan N2, benar ya? Kemudian saya uraikan lagi. Menghasilkan seperti ini. Sekarang sesuai dengan hukum Dalton, untuk gas ideal tentunya ya, artinya yang tidak terjadi interaksi satu sama lain, bahwa tekanan total dari suatu campuran gas sama dengan penjumlahan dari masing-masing tekanan parsial komponen, apakah berapa. Ini kebetulan hanya 2 kan ya. Bisa juga banyak. Oke. Bisa lebih 10 misalkan gasnya kan, misalkan yang ada di alam. Oke. Bisa ngikutin deh. Dan dapat persamaan ini.
Halo? Pak, mau nanya dong, Pak. Ya, silakan. Jadi, kalau gasnya makin banyak, tinggal dijumlah-jumlahin terus aja gitu ya, Pak? Iya, kalau sekali lagi, asal partikel ini tidak berinteraksi atau bereaksi ya. Ini kan campuran biasa. Oke. Ini campuran biasa. Yang penting gasnya tidak bereaksi satu sama lain. Di sini kita bisa mencari tekanan satu kan ya, gas satu. Kalau volumenya kita tahu misalkan P. Yang beda jumlah partikel. Ya, kalau sudah digabung, ya pasti semakin banyak zatnya kan ya. Kalau zatnya semakin banyak, volumenya sama, suhunya sama, pasti tekanannya akan semakin tinggi kan, karena Dalton. Hukum Dalton itu sama dengan yaitu tekanan total dari suatu campuran gas yang tidak bereaksi, yang berada dalam keadaan ideal, sama dengan penjumlahan tekanan parsial masing-masing komponen jadi dalam campuran. Oke. Oke. Nah, ini saya kira pertimbangan ya. Oke, tadi sudah dihitungkan ya. Oke. Jadi Na jumlah mol zat A. Oke, kebetulan suhu dan volumenya sama. Begitu juga Pb. Karena jumlah partikelnya aja yang berbeda, di mana suhu dan volumenya sama. Maka NB sama dengan jumlah mol daripada B sama ya. Tekanan total sama dengan penjumlahan dari masing-masing tekanan parsialnya, masing-masing komponen. Oke, nanti akan diperoleh seperti itu. Jadi fraksi mol gas A, ya fraksi mol kita sudah tahu fraksi mol, yaitu mol A dibagi mol total. Oke, kemudian fraksi mol B juga sama. Oke, maka saya bisa masukkan. Nah, sekarang ada satu lagi. Tekanan parsial A saat campuran sama dengan yaitu fraksi mol A dikali tekanan total. Oke, sama saja. Oke, jadi apa? Tekanan parsial ini kan gabungan itu ya, bahwa PT itu kan sama dengan PA plus PB. Dan kira-kira seperti itu. Nah, saya bisa mencari besarnya fraksi mol, oke, itu berarti total dan tekanan parsial masing-masing komponen. Tadi kan? Jadi tekanan parsial masing-masing komponen itu sama dengan fraksi mol komponen tekanan total. Oke. Oke, saya kira nggak masalah. Jadi kaitannya dengan tekanan parsial, kaitan tekanan total, kaitannya dengan fraksi mol. Jadi dari fraksi mol saya bisa mencari dengan antara tekanan parsial dengan tekanan total. Oke. PB dibagi tekanan total. Sekali lagi ini berlaku untuk apa, Dek? Gas ideal.
Apa itu gas ideal? Nanti kita belajar. Oke. Gas ideal adalah campur, tidak saling tolak-menolak. Tidak saling bereaksi itu sama lain. Oke, bisa ngikutin deh ya. Saya lanjut. Oh, ini maaf ini suara saya bisa kedengaran? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, nggak, soalnya di sini ada bacaan bad connection. Oke, mudah-mudahan sudah lagi ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ini sekalian soal latihan. Suatu sampel gas alam. Nah, suatu sampel gas alam mengandung 8,2 mol, 24 mol gas metan, 0,4 mol gas etana, dan 0,116 mol gas propana. Jika tekanan total gas tersebut adalah 1,37 atmosfer, berapa tekanan parsial dari gas propana dalam campuran tersebut? (0,18 atm, Pak). Berapa? 0,18 atm. 0,81 atm. 0,018. Oke, 0,018. 0,0818 maksudnya? 18, Pak, 18. 0,018. 0,18? Iya, Pak, 0,18. 0,0 0,0 0,018. 0,0 ada nolnya lagi, Pak. 0,18. Oke, gitu ya. 0,018. Itu. Ya, Pak, gitu. Oke, 0,018. Oke, yang lainnya? Sama, Pak. Sama, oke. Kan kita tahu jumlah mol total kan ya? Oke. Nah, kita cari juga jumlah mol total dulu dari persamaan ini. Oke. Nah, perhatikan mol daripada gas propana itu sama dengan fraksi mol dikali tekanan total, kan kira-kira itu ya. Fraksi mol daripada gas propana ya mol propana di mol total. Oke, jadi mol kita tahu, cari dulu mol daripada propana yaitu mol gas yang bersangkutan dibagi mol total. Oke, 0,116 0,116 dibagi total. Oke, totalnya adalah 0,0132. Oke, fraksi mol daripada gas propana. Nah, kalau bisa tekanan parsial, oke, fraksi mol dikali tekanan total. Oke, kita tahu di sini, oke. Kemudian ini sudah tahu, nah kita tinggal bisa mencari fraksi mol dan tekanan total sudah tahu. Nah, tinggal menghitung saja. Oke, 0,018, oke, atmosfer. Oke, saya kira ini sudah dikuasai ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini biasanya kalau adik tatap muka percobaan di lab, nah inilah salah satu percobaannya biasanya ya. Perhatikan deh, kalau ada KClO3, di sini ada katalis juga, oke. Nah ini dibakar
Kalau dibakar apa yang dihasilkan? Pasti gas O2 ya. Gas O2 ini akan keluar sehingga akan mendesak air. Mendesak air yang ada di sini. Sehingga volume daripada ini adalah volume gas daripada O2. Ya. Oke, volume daripada. Nah, sedangkan yang di sini volumenya apa? Ya, jelas volume daripada O2 yang dihasilkan dari pembakaran ini. Oke. Nah, dari suhu gas yang kita ukur, kemudian dari volume air yang didesak, oke, kita bisa mencari volumenya, kita juga bisa mencari suhunya. Nah, kemudian pengukurannya pada tekanan misalkan tekanan lingkungan 1 atmosfer. Nah, dari sini saya bisa mencari yaitu tetapan gas. Oke. Nah, ini salah satu cara bagaimana menghitung atau mencari tetapan gas. Oke, prinsipnya adalah sebagai berikut. Kalau ini dibakar, bisa kelihatan slide saya deh ya. Kalau ini dibakar, pasti menghasilkan gas O2. Oke. Kalau kita tahu gas yang dibakar berapa, maka saya tahu juga berapa mol O2 yang dihasilkan. Kalau mol O2 yang dihasilkan tahu, suhunya tahu, tekanannya tahu, volumenya juga tahu dari volume yang didesak oleh O2 ini, maka saya bisa mencari tetapan gas. Oke. Jadi dari persamaan tadi, jadi PNRT. Jumlah mol gas tahu, suhunya tahu, volume gas tahu sesuai dengan volume air yang didesak oleh gas hidrogen, tekanannya tahu tekanan luar, oke, sesuai dengan yang ada di lab, maka saya bisa mencari tetapan gas. Kira seperti itu konsepnya. Nah, tekanan totalnya itu apa, Dek? Nah, tekanan total itu sama dengan tekanan oksigen, tekanan air. Tekanan uap air, dan tekanan oksigennya. Itu tekanan total. Nah, dari sini saya bisa mencari tekanan total ini pasti berkaitan dengan tekanan luar biasanya. Oke. Nah, dari sini saya bisa mencari tekanan oksigen. Oke. Dari tekanan oksigen tahu, volumenya tahu, jumlah mol tahu, karena tahu berapa yang dibakar, maka saya tahu molnya ini, suhunya tahu, maka bisa mencari tetapan gas. Kira-kira seperti itu, Dek. Nah, ini kaitannya dengan tekanan terhadap suhu daripada uap air. Nah, ini biasanya sudah ada di tabel ya. Oke. Biasanya suhu pengukuran berapa di sini? Kalau suhu pengukuran tahu, maka saya bisa mencari berapa tekanan uap air. Misalkan pengukurannya 25, oh tekanan uap airnya segini. Oke. Atau misalkan 30, agak sedikit panas barangkali mungkin. Ya, maka tekanan uap airnya segini misalkan. Oke. Nah, inilah hubungan antara tekanan dan suhu uap air, kira-kira seperti itu. Semakin tinggi suhu, ya pasti tekanan uap airnya juga semakin tinggi. Nah, ini kaitannya dengan menyelam ya di dalam laut ya. Semakin dalam dari barangkali lebih dingin kira-kira itu ya. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, ini sekarang menginjak ke teori kinetika gas. Nah, ciri-ciri gas ideal. Tadi kan belum diketahui ciri-ciri gas ideal itu apa. Ciri-ciri gas ideal ada beberapa. Pertama, oke, gas tersusun oleh partikel-partikel, oke, di mana partikel itu tempatnya berjauhan, oke, tempatnya berjauhan seperti titik, kita seperti itu.
Dan karena seperti titik, makanya volume partikel diabaikan. Punya pada. Nah, gas ideal itu dianggap sebagai titik. Oke. Gas ideal itu dianggap sebagai titik. Sehingga seluruh tempat volume ini, nah perhatikan, seluruh tempat atau volume daripada wadah itu digunakan untuk pergerakan partikel. Oke. Jadi besarnya volume daripada partikel gas itu diabaikan. Oke, diabaikan. Nah, contoh, kalau adik ada di dalam suatu ruangan besar. Nah, kalau adik dianggap sebagai gas ideal, maka volume badan adik itu dianggap tidak ada. Tetapi orangnya ada. Ada nggak gas seperti itu, Dek? Nggak ada, Pak. Ya, nggak ada. Halo? Nggak ada. Tidak ada. Oke. Makanya gas ideal itu tidak ada ya. Oke. Orangnya ada, tetapi besar tubuhnya dianggap tidak ada. Sehingga seluruh ruangan ini digunakan untuk tempat pergerakan daripada partikel. Oke. Kalau misalkan tubuhnya ini meter kubik, berarti tempat di mana gerakan partikel itu berarti berkurang ya, sebesar 1 cm kubik. Kalau ukuran badan gas itu 1 cm kubik, artinya kan berkurang. Nah, dalam hal ini, sekali lagi, dalam hipotesis, jadi seluruh volume tempat di mana pergerakan partikel hanya digunakan untuk gerakan partikel saja. Itu yang pertama. Jadi gas, molekul-molekul itu apa namanya, terdiri dari molekul-molekul, kemudian molekul tersebut dinyatakan sebagai titik, dan titiknya itu dianggap tidak ada, kan nggak mungkin ya, memiliki massa tetapi besar badannya, besar partikelnya dianggap tidak ada. Yang kedua, oke, molekul-molekul gas bergerak secara random. Oke. Jadi bergerak secara random. Jadi bergerak bebas. Partikel dengan partikel atau partikel dengan dinding wadah itu harus lenting sempurna. Perhatikan ini. Apa artinya lenting sempurna, deh? Apa punya dinding? Kalau ini partikel, kalau bertumbukan dengan dinding, maka dia kembali 180 derajat dengan kecepatan yang sama. Apa artinya? Artinya tidak terjadi gesekan. Apa artinya tidak terjadi gesekan? Tidak terjadi, ya. Jadi tidak ada perubahan kalor. Oke, tidak ada perubahan entalpi nanti kalor pokoknya ya. Oke. Harus lenting sempurna. Oke, biasanya kalau namanya bergesekan saja sedikit sudah mulai terjadi ada energi yang hilang ya. Artinya kecepatan partikel sudah berkurang. Nah, dalam hal ini untuk gas ideal tidak. Tetap dia berada dalam kecepatan yang sama. Hanya apa namanya? Sudutnya 180 derajat. Nah, apa artinya? Artinya dia lenting sempurna. Kalau sudutnya misalkan menceng ke sini, ya artinya sudah terjadi gesekan. Oke, bisa ngikutin deh ya. Itu yang kedua. Yang ketiga. Ya. Jadi atau tidak saling menolak partikel. Artinya apa? Tidak terjadi perubahan kalor. Oke, tidak terjadi
absorpsi atau emisi daripada energi. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, nah, energi kinetik rata-rata hanya dipengaruhi oleh suhu saja. Oke, jadi energi kinetik rata-rata, oke, yaitu besarnya adalah 3/2 RT. Nah, hanya dipengaruhi oleh suhu saja. Kenapa 3/2? Karena sesuai dengan koordinat kartesius. Ini kan Z, X, Y. Masing-masing berkontribusi yaitu setengah RT. Perhatikan deh. Karena ada 3 koordinat kartesius X, Y, dan Z, maka di sini dikalikan 3. Yaitu makanya energi kinetik rata-rata hanya berbanding lurus dengan suhu. Suhu apa? Suhu. Oke. Jadi ya. Jadi kalau ada 2 gas bergerak pada suhu yang sama, pasti energi kinetiknya sama. Oke. Nah, ini 4 penting deh. Yang pertama, oke, partikel gas memiliki massa, volumenya diabaikan terhadap volume wadah. Yang kedua, kalau dia bertumbukan antara partikel dengan partikel atau partikel dengan dinding, harus lenting sempurna, artinya tidak ada gesekan, artinya tidak ada energi yang hilang. Yang ketiga, jelas di sini antar partikel dengan partikel tidak terjadi tarik-menarik atau tidak jadi tolak-menolak. Artinya energinya konstan, tidak berubah. Kemudian yang keempat, energi kinetik dari pergerakan partikel hanya bergantung daripada suhu. Yang besarnya adalah yaitu 3/2 RT. R tetapan gas, T adalah suhu dalam Kelvin. Oke, bisa ngikuti dia, ada 4 hal yang penting. Oke. Nah, energi kinetiknya ini rata. Dan ini nanti akan sama dengan 3/2 RT, perhatikan. Oke. Oke, kalau kebetulan massa ini ya KT ya. KT, perhatikan. KT. K itu tetapan Boltzmann. Kalau M-nya ini berupa MR, perhatikan, maka K-nya ini berupa R, itu tetap berlaku untuk gas, yaitu gas itu bisa dikompresi, mengikuti aturan Boyle, mengikuti aturan yang lain-lain semuanya untuk gas ideal. Oke. Kemudian Charles juga sama. Oke. Perhatikan di sini bahwa tekanan berbanding lurus dengan laju tumbukan. Karena laju tumbukan kaitannya dengan ya berbanding lurus dengan ya nanti kalau apa rapat massa kerapatan, oke, atau berbanding terbalik dengan volume kan kira-kira situ ya, sehingga ini berlaku hukum Boyle. Begitu juga hukum Charles kaitannya dengan suhu. Tekanan berbanding lurus dengan laju tumbukan. Laju tumbukan berbanding lurus dengan apa namanya energi kinetik. Oke, diperhatikan. Laju tumbukan berbanding lurus dengan energi kinetik atau gerakan daripada partikel. Akibatnya apa? Kita tahu energi kinetik berbanding lurus dengan suhu. Perhatikan. Oke. Akibatnya apa? Tekanan berbanding lurus dengan suhu. Oke. Bisa ngikutin ini. Oke, rasionalisasi daripada gas ideal. Karena ketiga hukum tadi, hukum Boyle, hukum Charles, hukum Gail, apa namanya, hukum Avogadro itu berlaku di sini ya. Oke, perhatikan
bahwa tekanan berbanding lurus dengan laju daripada tumbukan. Laju tumbukan berbanding banyaknya tumbukan berbanding lurus dengan jumlah molekul atau kerapatan. Oke. Jadi laju tumbukan berbanding lurus dengan jumlah daripada kerapatan. Kerapatan berbanding lurus dengan jumlah mol. Artinya apa? Tekanan berbanding lurus dengan jumlah mol. Oke. Atau volume untuk tekanan yang sama, ya volume berbanding lurus dengan. Nah, maka dari sinilah kita bisa menurunkan, yaitu persamaan gas ideal. Nah, begitu juga hukum Dalton. Oke. Jadi molekul tidak terjadi tarik menarik atau tolak menolak, sehingga apa yang terjadi, tekanannya akan bergantung daripada jumlah partikel yang bersangkutan. Jadi tekanan perhatikan ini itu hanya bergantung daripada molekul daripada yang bersangkutan karena tidak ada interaksi satu sama lain. Sehingga perhatikan, tekanan total daripada suatu campuran gas sama dengan penjumlahan seluruh tekanan parsial daripada masing-masing komponen. Oke. Makanya di sini berlaku 4 hukum tadi yang kaitannya dengan teori kinetika gas. Sehingga berlaku, bahwa nah, dari persamaan gas tadi dan teori kinetika gas, maka kita bisa menentukan atau bisa menentukan kecepatan daripada gerakan partikel atau distribusi daripada kecepatan partikel yang dikenal sebagai distribusi Boltzmann. Perhatikan ini. Jadi ini jumlah tergantung daripada kan bahwa energi kinetik dengan 3/2 RT. Oke, dan ini nanti akan sama dengan setengah mR V rata-rata kuadrat. Oke. Bisa kelihatan slide saya dia? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya, sehingga V rata-rata kuadrat itu sama dengan, yaitu ini bisa dihapus, yaitu 3 RT per mR. Sehingga, nah ini RMS namanya ya, itu akar 3 RT per M. Nah, dari sini kita bisa menentukan kecepatan akar kuadrat S, root mass, pokoknya akar kuadrat rata-rata. Nanti 3 RT per mR. Nah, apa artinya di sini? Bahwa kecepatan rata-rata pergerakan partikel sangat dipengaruhi oleh suhu, yaitu akar suhu. Oke, berbanding lurus ya. Kemudian kecepatan juga sangat dipengaruhi akar perbandingan terbalik dengan berat molekul. Kalau berat molekulnya semakin besar, pasti kecepatannya semakin rendah. Oke, kalau suhunya jelas, ya kecepatan semakin tinggi. Kalau suhunya semakin tinggi. Sekali lagi ini akar ya. Dari mana persamaan ini? Yaitu dari teori kinetika gas. Oke, di mana energi kinetikanya semua partikel, semua gas hanya bergantung pada suhu. Tidak bergantung daripada berat molekul energi kinetik ya. Energi kinetik semua gas apapun dia yang berkaitan dengan ideal hanya bergantung pada suhu.
Tidak bergantung pada tekanan, tidak bergantung pada volume, tidak bergantung daripada besarnya partikel dan sebagainya. Oke. Beda dengan kecepatan. Nah, oke. Kalau kecepatan ya di samping suhu ada juga berat molekul. Oke. Oke. Nah, ini pada suhu sekali lagi pada suhu 100 derajat Kelvin untuk N2 ya. Oke. Ini molekul N2 ada di sini. Tetapi perhatikan pada suhu 300 Kelvin artinya naik suhunya ya. Nah, kecepatannya sekarang sudah mulai meningkat, perhatikan. Kalau tadi kan di sini ya, rata-ratanya ada di daerah sini paling tinggi. Nah, sekarang sudah mulai meningkat pada suhu 300. Apalagi pada suhu 700, kan ya. Rata-ratanya kan ada di daerah sini, kan ya. Oke, jadi kecepatannya sudah mulai meningkat. Oke, untuk gas yang sama, sekali lagi untuk gas yang sama, bahwa kecepatan daripada gerakan partikel gas sangat bergantung daripada atau berbanding lurus dengan akar suhu. Oke, nah perhatikan ini. Sekarang untuk suhu yang sama. Untuk suhu yang sama, kecepatan partikel sangat dipengaruhi oleh berat molekul. Perhatikan. Semakin kecil berat molekul, ya jelas kecepatan molekul semakin tinggi. Nah, ini rata-ratanya kan, kalau yang helium. Kalau neon ada di daerah sini. Oke, tapi kalau Cl dari berat molekulnya lebih tinggi lagi, ya semakin rendah ya, oke. Jadi semakin rendah kecepatan molekulnya. Oke, sekali lagi pada suhu yang sama. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kecepatan atau gerakan partikel sangat dipengaruhi oleh suhu, itu berbanding lurus dengan akar suhu, dan berbanding terbalik dengan akar berat molekul. Oke, bisa ngikutin deh ya, sesuai dengan persamaan tadi saya berikan. Bisa? Bisa deh ya? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Sekali lagi, ini berkaitan dengan berat molekul. Kalau molekulnya semakin tinggi, jadi kecepatan partikel ya semakin rendah berat molekul, kecepatan semakin tinggi sesuai dengan persamaan tadi. Oke, makanya ini perhatikan. Tadi sudah diturunkan. Oke, kecepatan akar kuadrat rata-rata. Akar 3 RT per M. M itu berat molekul. Oke. Nah, ini kaitannya dengan distribusi daripada kecepatan Maxwell. Oke. Khusus untuk gas yang kaitannya rubidium, atom rubidium. Ya, saya kira. Nah, ini kecepatan difusi daripada suatu gas. Apa itu difusi gas? Adalah campuran gas daripada suatu molekul dengan molekul yang lainnya. Perhatikan, ini kaitan dengan kecepatan pencampuran. Tadi sudah disinggung bahwa laju gerakan partikel berbanding terbalik dengan akar berat molekulnya, oke? Nah, sehingga kalau ada dua partikel berdifusi atau bercampur satu dengan yang lain, maka kecepatan difusinya adalah seperti ini, oke? Itu berbanding terbalik dengan berat molekulnya, oke? Berdasarkan ini diturunkan dari persamaan tadi, oke? Itu persamaan laju atau laju itu kan sama dengan akar 3 RT per M MR. Oke, laju ya. Oke, saya kira nggak masalah. Jadi yang dimaksud dengan difusi gas adalah yaitu
campur samaan ini. Oke, nah ini sebagai contoh saja. Kalau ada NH3 dengan berat molekul 17 gram per mol, kemudian yang lainnya HCl 30 gram per mol, maka kecepatan daripada gas pasti lebih cepat adalah NH3 ya. Jadi NH3 jauh lebih cepat dibandingkan dengan HCl. Perhatikan. Oke. Oke, jadi sekali lagi gerakan daripada partikel ini sekali lagi itu akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan gerakan daripada HCl. Ini dikenal sebagai difusi. Ada juga efusi. Oke, efusi. Efusi gas adalah yaitu suatu proses di mana tekanan, maksudnya kalau saya punya gas di sini, ini ada celah, maka kecepatan gerakan partikel antara partikel satu dengan partikel yang lainnya menuju ke tempat yang kosong atau vakum, yaitu dari suatu tempat ke tempat yang lain, kira-kira situlah ya. Itu suatu proses di mana gas bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain melalui suatu celah yang sempit, kira-kira situ ya. Maka kecepatan daripada partikel bergerak dari daerah yang satu ke daerah yang lain jadi R1 kecepatan. Kalau T adalah waktu. Ya jelas, kalau waktu berbanding terbalik dengan kecepatan ya. Jadi perhatikan, kecepatan berbanding, misalkan kecepatan kan adalah jarak dibagi waktu kan ya. Oke. Berarti kecepatan berbanding terbalik dengan waktu. Sehingga nanti akan diperoleh persamaan ini deh. Oke. Diperoleh persamaan seperti ini. Jadi kecepatan gerakan partikel atau efusi gerakan partikel dari tempat ke tempat yang lain, maka berbanding terbalik dengan waktunya. Oke. Kalau kecepatannya semakin tinggi, maka waktunya pasti semakin panjang ya. Benar ya? Waktu yang diperlukan, saya ulang sekali lagi, kalau kecepatannya semakin tinggi, maka waktu yang diperlukan semakin panjang, atau sebaliknya, waktunya semakin pendek, maka lajunya semakin tinggi, kan kira-kira seperti itu ya. Karena kita laju berbanding terbalik dengan waktu. Oke, jangan sampai kebalik-balik ya. Kalau laju berbanding terbalik dengan akar daripada berat molekul, maka sedangkan waktunya berbanding lurus dengan akar berat molekul. Perhatikan, jangan sampai salah. Oke. Bisa ngikutin deh ya, jangan sampai salah ini. Kecepatan dengan waktu itu berbanding terbalik. Oke. Kecepatan berbanding terbalik dengan akar berat molekul. Tapi kalau waktunya berarti kan berbanding lurus. Oke, dalam senyas memiliki rumus molekul seperti ini. NiCOH. Oke. Jadi nikel dalam bentuk gas memiliki rumus molekul, rumus formula adalah NCOH. Berapa nilai H jika di bawah kondisi diberikan dalam persamaan ini, oke, diketahui pada kondisi yang sama
kecepatan daripada gas metan, jadi kecepatan efusi gas metan 3,3 kali lebih cepat dibandingkan dengan senyawa tersebut, yaitu senyawa daripada nikel. Siapa bisa, Dek? Jadi kecepatan daripada gas metan, okay, yaitu 3 kali, kecepatan daripada senyawa tersebut, ya, yaitu senyawa Ni lah, ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa menentukan berapa X-nya. Oke, berapa X-nya, Dek? Kita 4, Pak. 4. Berapa? 4. 4. Oke, coba kita lihat ya. Oke, dari persamaan, perhatikan ini tadi sama persis ya. Dari persamaan RCH4 itu sama dengan 3,3 kali daripada RNiCOX. Oke, kenapa 3 kali ya? Jelas. Logikanya, semakin tinggi berat molekul, kecepatan semakin rendah. Oke, adalah 16 untuk yang CH4. Sedangkan M2 kita cari. Oke, M2-nya kita cari. Oke, yang penting mengerti. Oke, sesuai dengan persamaan ini tadi. Oke, kalau ini dikuadratkan, ya kebalikannya nanti ya. Ini kuadrat, ini ya nilainya seperti tadi. Maka dari sini saya bisa mencari, yaitu massa M2, yaitu massa molekul NiCOX. Dari sini saya bisa mencari nilai X-nya berapa. Oke, Ni adalah 58,7. Kemudian CO adalah berapa? 12 tambah 16, 28 kali X. Oke, maka X-nya kira-kira oke, nilainya 4. Oke, bisa ngikutin deh ya. Oke, ya kalau yang masih ragu-ragu, tolong cek lagi slide-nya ya. Saya kira nanti ini adalah terakhir ya, hari Selasa saja. Karena waktunya sudah habis. Oke, nah ini deviasi daripada gas ideal. Nah, kita belajar mengenai gas nyata ya. Karena waktunya sudah habis. Kita akan cek. Atau kita habiskan, bagaimana? Atau kita lanjut hari Selasa saja? Kita masih waktu kira-kira ya 10 menitan sih. Oke, biar nggak bingung, kita lanjutkan nanti hari Selasa ya. Oke, khusus mengenai penyimpangan dari kita belajar mengenai gas real, gas nyata yang kita temukan sehari-hari untuk hari Selasa besok. Silakan deh kalau ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan dari materi yang sudah saya berikan. Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Berarti untuk rumus difusi sama setiap efusi itu, Pak, berarti rumusnya sama aja dong, Pak? Sama. Hanya ininya saja istilah efusi difusi aja sedikit beda ya. Oke. Ya, siap. Karena ini merupakan kecepatan pergerakan gas. Oke. Karena ini merupakan kecepatan pergerakan gas, apakah gerakannya itu efusi, apakah itu difusi, ya persamaannya ya sama saja. Oke. Hanya bedakan istilah. Oke.
Kalau difusi itu berkaitan dengan yaitu proses pencampuran antara partikel yang kecepatan antara molekul yang satu dengan molekul yang lain, pergerakan daripada suatu partikel dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, kan kira-kira seperti itu ya. Dalam sistem ya dari tempat yang satu pergerakannya bagaimana. Oke, kalau ada dua molekul yang berbeda misalkan, pasti pergerakannya akan berbeda, kecepatannya maksudnya. Oke. Persamaan yang dipakai ya sama saja. Oke, bahwa kecepatan berbanding lurus dengan akar suhu dan berbanding terbalik dengan berat molekul. Oke? Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Silakan ada yang lain. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Agak keras suaranya dikit ya. Oh ya, Pak. Mungkin yang di gas ideal kali ya. Itu kan kalau misalkan kita mencari kan suhunya diubah ke Kelvin ya, Pak. Iya. Nah, tapi tadi ada beberapa soal yang berbeda, Pak, konversinya dari Celsius ke Kelvin. Ada yang 273, ada yang pakai 0,15, ada 273,15. Nah, itu idealnya pakainya yang mana ya, Pak? Oke, seharusnya perbedaan antara Kelvin dengan Celsius adalah 273,15. Berarti kedepannya pakai 0,15 ya Pak kalau jawab soalnya? Iya, itu jauh lebih teliti karena itu memang kan perbedaannya segitu, bukan 273 ya. Itu 273,15. Nah, orang-orang atau maksudnya untuk dibulatkan sering mau dibulatkan saja biasanya 273, padahal tidak. Oke. Itu nilai perbedaannya itu 273,15 derajat antara Kelvin dengan Celsius. Gunakan aja tambahan 0,15 ya. Kan toh juga adik-adik menggunakan kalkulator kan? Ya, oke. Oke, terima kasih Pak. Yuk, ada yang lain lagi? Nah, nanti mungkin sebentar lagi saya akan share mengenai latihan soal berkaitan dengan gas. Oke? Ya tinggal adik mengerjakan aja latihan ya. Oke? Walaupun hari Selasa kita akan lanjut sedikit mengenai gas nyata, gas real ya, sedikit perbedaan dengan gas gas ideal. Oke, saya kira waktunya sudah habis. Oke, kita berhenti sampai di